Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kebenaran itu sempurna. Namun manusia dalam memahami dan mengenali kebenaran tidak sempurna. Kenapa kebenaran adalah sempurna dan mutlak? Karena Allah adalah sang kebenaran. Hakikat kebenaran sejati itulah Allah sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, misalnya dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kebenaran itu lebih daripada sekedar perangkat hukum atau tata aturan atau rumusan-rumusan yang disebut sebagai kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka tantangan orang adalah satu, mengenali kebenaran itu. Walaupun kebenaran sempurna, tetapi cara kita, kemampuan kita untuk mengenali kebenaran tentu tidak sempurna. Maka kita tidak boleh memutlakkan bahwa kita itu tahu segala-galanya. Karena memang pandangan kita, perspektif kita, kemampuan kita untuk mengenali dan memahami kebenaran itu terbatas. Nah, kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri, maka kita perlu mengenalnya. Dan yang kedua adalah setelah kita mengenalnya, kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita hanya tahu tentang kebenaran tetapi kita tidak hidup di dalamnya, maka sia-sia. Mengapa kita perlu mengenal kebenaran? Supaya kita hidup di dalamnya. Maka kalau kita kenal Tuhan Yesus, sang kebenaran, maka kita harus hidup di dalam Dia, en Christo. Begitu surat Efesus seringkali menyebutnya, di dalam Kristus. Yang ketiga adalah setelah kita mengenal, setelah kita hidup di dalamnya, maka kita harus memberitakan atau mewartakan atau membagi kebenaran itu. Nah, tiga hal ini penting, antara mengenal, hidup di dalamnya, dan membagikannya. Tapi pertama adalah bagaimana kita bisa mengenal kebenaran itu supaya kita bisa hidup di dalamnya dan kita berbagi. Ternyata kita tidak bisa mengenal kebenaran kalau kita tidak ditolong oleh Roh kebenaran. Jadi Roh kebenaran itu ada. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dengan Parakletos yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang janjinya, yaitu tentang Roh penghibur atau Roh Kudus yang akan menyertai kita, para murid Tuhan. Inilah yang disebut sebagai Roh kebenaran, aletheia, itu kebenaran. Nah, Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan mengantar kita, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya kebenaran yang utuh, kebenaran yang sempurna, kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kan ceritanya begini, para murid itu ikut Tuhan Yesus itu bukan 1-2 hari. Bukan hanya sehari itu 1-2 jam atau 5 jam seperti orang sekolah. Murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil untuk mengikut Dia itu
ikut Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dimanapun Tuhan Yesus berada, mereka pun berada selama 3,5 tahun. Tapi ternyata sampai pada akhirnya pun mereka belum cukup mengenal Tuhan Yesus, belum cukup mengenal kebenaran. Bahkan apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus itu enggak semudah itu mereka cerna dan mereka tangkap. Bahkan ada hal-hal yang mereka baru sadar setelah Tuhan Yesus naik ke surga, baru mereka itu sadar, oh iya ya, bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan itu? Ya, salah satu contoh itu ketika Tuhan Yesus bangkit, itu kan murid-murid Tuhan baru ngeh, bukankah dia pernah mengatakan ini dan mengatakan itu? Itu artinya adalah bahkan orang sekian lama sudah ikut Tuhan, belum tentu ingat dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, belum tentu juga hidup dalam kebenaran itu, sehingga perlu ditolong. Nah, Tuhan Yesus mengatakan Roh Kuduslah yang disebut sebagai Roh Penolong, yang disebut sebagai Roh Penghibur, yaitu Roh kebenaran akan memimpin kita untuk mengenali dan hidup dalam kebenaran itu. Jadi ternyata untuk paham kebenaran kita perlu tuntunan Roh Tuhan. Maka mengapa kalau kita itu membaca firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan atau mau khotbah, itu ada doa namanya doa epiklese. Doa epiklese adalah memohon tuntunan pertolongan Tuhan supaya Roh Kudus diberikan, hikmat Tuhan diberikan, sehingga kita benar memahami firman-Nya. Kita bisa memahami firman-Nya. Nah, apa yang bisa menolong dan siapa yang bisa menolong kita? Roh Kudus. Maka mintalah Roh Kudus supaya engkau dipimpin kepada seluruh kebenaran. Enggak hanya separuh-separuh, enggak hanya sisi ini sisi itu, tetapi secara utuh. Yang kedua, bagaimana kita mengenal kebenaran? Ini komitmen kemuridan kita. Tidak ada seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jadi kalau kita mau ikut kebenaran, mengenal kebenaran secara sungguh adalah ya ikuti aja, hidup aja di dalamnya, kerjakan aja, taati aja setiap hari. Karena kita nggak bisa mengenal Kristus kecuali kalau kita mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Nah, kalau kita mengikutinya dalam setiap tapak kehidupan kita, maka kita jadi kenal kebenaran itu. Ini penting sekali. Kita seringkali berpikir bahwa mengenali kebenaran itu kalau kita duduk lalu kemudian kita baca atau kita pelajari di perpustakaan atau lewat Google, enggak. Justru dalam kesederhanaan dan ketaatan kita mengikuti Dia, mau dituntun oleh Roh Kudus menjadi percaya dan ikut setiap hari, itulah menjadikan kita mengenal kebenaran. Nah, yang berikutnya ini menarik sekali di ayat 14 itu. Di samping Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati atau yang utuh. Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Jadi di samping kita akan mengenal kebenaran, mengingat akan setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan, sekaligus juga membuat orang memuliakan Kristus. Jadi bahkan kita pun nggak sanggup untuk menjadikan kita hidup memuliakan Kristus. Kalau kita perhatikan di pasal 15 Injil Yohanes misalnya, bagaimana kita memuliakan Bapa? Kalau kita menghasilkan buah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Ya, kita harus hidup di dalam Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memuliakan Kristus dan hidup di dalam Kristus dalam kebenaran itu? Ditolong oleh Roh Kudus. Maka buka hati kita supaya Roh Kudus itu berkuasa atas kita. Bagaimana supaya caranya, Pak? Supaya saya bisa menerima Roh Kudus, baca kembali Kisah Para Rasul. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus, maka kamu akan dikaruniai Roh Kudus. Nah, Roh Kudus diberikan bagi orang yang mau bertobat. Roh Kudus diberikan pada orang yang mau percaya dengan Yesus. Jadi antara pertobatan dan komitmen iman di dalam Yesus itulah yang menjadikan Roh Kudus diberikan. Dan ketika Roh Kudus diberikan, maka menjadikan hidup kita memuliakan Yesus Kristus Anak Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dipenuhi Roh Kudus tetapi hanya memuliakan dirinya sendiri, salah. Karena Roh Kudus bukan untuk memuliakan diri kita. Roh Kudus yang dianugerahkan membuat kita memuliakan Kristus. Jadi itulah lalu kemudian Rasul Paulus seringkali bersaksi, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup
di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah dalam Anak Allah. Jadi Tuhan Yesus yang dimuliakan. Nah, salah satu ciri nih orang yang dikuasai Roh Kudus itu kelihatan. Kita kan seringkali dulu hanya seringkali berpikir, oh orang seperti apa sih yang dipenuhi Roh Kudus? Oh yang berbahasa lidah atau glosolalia. Enggak. Glosolalia itu memang ada di dalam Alkitab, tetapi malah justru tidak terlalu menunjukkan bahwa dia adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus jelas bahwa dia mengenal kebenaran, dia hidup dalam kebenaran, dia sangat mencintai kebenaran, dan yang kedua dia memuliakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Itu ciri Roh Kudus. Jadi jelas kalau Roh Kudus ada padanya, maka itulah yang akan diberikan. Nah, yang ketiga apa kalau Roh Kudus setelah menjadikan kita mengenal kebenaran, setelah memuliakan Kristus, Ia akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang seringkali menyebutnya inilah nubuat. Nubuat itu kalau disebut nubuat dari kata profesi, dari kata profesi itu propet itu kenabian. Maka sesungguhnya nubuat itu adalah perkataan kenabian. Perkataan kenabian itu selalu berkaitan dengan pesan Tuhan. Pesan Tuhan biasanya bagi seorang nabi disampaikan kepada umatnya adalah teguran. Teguran untuk apa? Untuk bertobat kembali di jalan Tuhan. Kalau orang bertobat kembali di jalan Tuhan, maka akan diselamatkan satu, karena diampuni dari dosanya. Dan yang kedua adalah menerima berkatnya, menerima janji Tuhan. Jadi kata-kata nubuatan berisi teguran supaya orang bertobat kembali kepada Tuhan, lalu kemudian hidup dalam kebenaran, dan janji Tuhan akan berlaku atasnya. Itu nubuat. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Maka Ia akan menyampaikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu adalah sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang susah untuk diraba sebelumnya. Nah, ini bisa dimaknai sebagai sebuah visi, sebuah visi ilahi, vision, penglihatan ke depan. Kita belum bisa melihat apa yang terjadi ke depan, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti apa yang akan terjadi ke depan, apa yang dikehendaki Allah dan apa yang akan diperbuat Allah ke depan. Itu namanya vision. Atau kalau dalam bahasa yang dipakai oleh Nabi Yoel, lalu kemudian juga dipakai, dikutip oleh Kisah Para Rasul, misalnya ya, Roh Kudus turun, maka anak-anak teruna-teruna, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat. Jadi bukan orang-orang dewasa, bukan orang tua, anak-anak laki-laki dan perempuan siapapun dia akan bernubuat, akan menyampaikan firman, akan menyampaikan perkataan Tuhan, akan menyampaikan kebenaran, ya karena dia mengenal kebenaran secara utuh. Yang kedua, lalu kemudian anak-anak muda, orang-orang muda, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan atau vision. Orang-orang muda dijadikan menangkap visi, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi, kata firman Tuhan. Nah, ini penting. Jadi kalau Roh Kudus akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Para teruna-teruna orang-orang muda menangkap visi dan menghidupi visi itu. Dan orang-orang tua mendapatkan mimpi, pengilhaman yang menjadikan semuanya utuh. Antara pesan Tuhan, visi ilahi, dan mimpi-mimpi ilham dan hikmat yang berasal dari Tuhan menyatu dalam karya Roh Kudus. Diberikan kepada siapa? Kepada kita, orang-orang percaya. Karena maka Roh Kudus itu disebut sebagai Roh kebenaran. Maka kalau kita menerima Roh Kudus, engkau akan memuliakan Tuhan sepanjang umur. Engkau akan hidup dalam kebenaran karena engkau tahu kebenaran. Dan engkau akan menangkap maksud Tuhan, kehendak Bapa, visi ilahi bagi hidupmu dan bagi dunia. Amin ya.